betul yang katakan Darto tadi itu relawan. Tetapi terus terang aja ini masalahnya sederhana. Dalam arti kata, apapun ceritanya dengan majunya Gibran dan kemudian Bobi di Medan, itu kita mesti waspadai jangan ada tendensi menjadi satu dinasti. Dan kemudian dianggap kalau anaknya presiden bisa langsung jadi begini, gitu loh. Saya sendiri terus terang aja sangat kecewa dengan wali kota Medan, Bobi. Dalam arti kata prestasi dia, karya dia, apa dia segala macam, itu belum kelihatan gitu loh. Ya, berjumpa lagi dengan Om Ben. Salam seger waras. Horas. Nah, Horas Bah. Politisi senior PDI Perjuangan. Opung Panda Nababan. Sepertinya ingin mendekati keluarga presiden. Soalnya tanpa sebab apapun, tiba-tiba Opung Panda ini mengkritik dua anak presiden yang jadi wali kota. Mereka yakni Mas Gibran Raka Buming Raka, wali kota Surakarta atau Solo, dan Mas Bobi Nasution, wali kota Medan. Menurutnya, Opung ini kecewa dengan Mas Bobi karena tidak punya prestasi apapun. Kalau sudah opung-opung, kadang lupa berita yang sudah berlalu. Jadi tidak ingat lagi apa prestasi anak-anak itu. Padahal kita semua masih mengingat dengan baik Mas Gibran dan Mas Bobi bekerja dengan semangat, dengan lumayan, dengan prestasi yang bisa dibanggakan. Entah karena tidak dapat informasi atau menerima bisikan dari orang yang tidak tinggal di Medan, akibatnya kata-kata yang disampaikan tidak sesuai faktanya. Padahal terjadi perubahan cukup signifikan di ibu kota Sumatera Utara itu. Kita ambil contoh nih. Soal pengurusan administrasi sejak Pak Mas Bobi menjadi wali kota, itu sudah jauh lebih cepat pengurusannya. Nah, dulu masih ada pungli, dan sekarang orang-orang yang bekerja di sana tidak berani main-main, minta biaya, karena jika ketahuan urusannya bakal panjang, seperti mertua dan kakak iparnya. Mas Bobi juga suka terjun langsung ke lapangan. Opung Panda mungkin memang sedang ingin diperhatikan oleh Pak Jokowi. Ketika beliau disampaikan dalam sebuah wawancara di televisi, idealnya sih jika mengkritik mestinya tahu pada sektor atau bidang apa yang lemah. Bisa juga disampaikan contoh 1-2 kasus supaya kita tahu. Memang tidak ada kepala daerah yang sempurna. Pasti ada kekurangannya. Tapi kita harus melihat secara umum. Benarkah Mas Bobi sama sekali tidak merubah di Medan, atau merubah Medan masih seperti pada waktu wali kota yang sebelumnya? Yang dimaksud prestasi itu bagaimana? Soalnya kalau ukuran kepuasan tiap orang bisa berbeda. Nah nih, Opung Panda tidak menyampaikan itu. Satu hal misalnya yang sangat lemah nih, terutama untuk pemenuhan hak dasar warga, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, atau soal apa. Dan kita mesti mengerti, membenahi sesuatu itu butuh proses, butuh waktu, butuh dana, dan komitmen bersama itu yang harus dipegang. Merubah kepemimpinan di Medan punya tantangan tersendiri, punya tantangan yang luar biasa. Seperti kita tahu, 3 wali kota terakhir kota Medan ini semuanya terjerat kasus korupsi. Apakah yang dimaksudkan Pak Panda Nababan itu prestasi istimewa korupsi? Bukan, Pak. Bukan. Ada Pak Zulmi Eldin, wali kota periode 2016 hingga 2019. Lalu Pak Abdillah
yang menjabat wali kota periode 2005 sampai dengan 2010 mengalami hal yang sama. Juga ada Pak Rohutman Harahap, wali kota periode 2010 sampai dengan 2015, terkena kasus korupsi juga. Dan waktunya berturut-turut yang tentu secara manajemen birokrasi membuat trauma. Bisa jadi pejabat yang mau dilantik jadi was-was, takut terkena dampaknya. Jadi jabatan Mas Bobi ini tidak sembarangan, perlu kehati-hatian. Disinilah, di sisi lain, masyarakat menanti kerja nyata Mas Bobi. Kan ini perkara yang tidak gampang. Suami Mbak Kahiyang itu harus bisa menjamin atau setidaknya memastikan jika kepemimpinannya tidak seperti kepala daerah yang sebelumnya. Siapa sih yang berani bekerja bila tiba-tiba tersangkut masalah? Birokrat bekerja itu untuk mendapatkan nafkah, bukan mendapatkan masalah. Di kasus korupsi sebelumnya, beberapa pejabat ikut terseret juga. Menjadi pemimpin di zaman teknologi yang sudah maju. Yang sudah maju begini, Pak, juga tidak mudah. Jika masyarakat tidak puas, mereka bisa bicara macam-macam di medsos. Tapi apakah masyarakat Medan banyak yang mengaku kecewa dengan kepemimpinan Mas Bobi? Enggak juga kan? Pasti tidak semua puas. Iya. Ada yang menurut mereka harus lebih baik. Iya. Nah, Mas Bobi masih punya waktu, punya kesempatan, setidaknya hingga tahun depan untuk membenahi apa yang kurang, melengkapi janji-janjinya, membantu masyarakat mengatasi masalah-masalahnya. Nih, Ayah Panembahan Al-Nahyan juga suka berdialog dengan warga. Hal itu digunakan memastikan apakah aparatur sipil negara atau pegawai negeri bekerja dengan baik atau tidak. Mas Bobi juga aktif di medsos yang juga difungsikan mendengar aspirasi warga. Jika ada laporan, maka akan segera ditindaklanjuti. Misalnya infrastruktur jalan atau juga penerangan jalan. Itu diperhatikan. Dirinya tidak mau masyarakat mengalami kendala dalam menjalankan aktivitasnya. Di soal kesehatan, Mas Bobi memberlakukan UAC atau perlindungan kesehatan menyeluruh. Warga Medan bisa mendapatkan layanan kesehatan gratis. Nah, ini sampai kesehatan gratis loh. Tuh, Mas Bobi itu usahanya. Bukan hanya di puskesmas, tetapi juga di rumah sakit. Warga juga tidak perlu repot menunjukkan kartu BPJS. Bisa menunjukkan KTP sudah cukup. Yang penting KTP Medan gitu. Apakah itu bukan terobosan bagus, Opung Panda? Kalau ada kasus stunting, harus ada kepala dinas yang mau jadi bapak asuh. Mengapa begitu? Biar diperhatikan dan anak stunting tidak makin buruk kondisinya. Mengenai banjir nih, memang belum secara penuh teratasi, namun sudah ada langkah nyata. Misalnya normalisasi 3 sungai, seperti Sungai Bedera, Sungai Babura, dan Sungai Deli. Selain itu membenahi drainase, juga pembuatan kolam retensi, sehingga penanganan banjir bukan dengan satu solusi saja. Masih banyak lagi yang dilakukan Mas Bobi. Atlet-atlet yang berprestasi di SEA Games, PON atau Pemprov, Parprov, semua mendapatkan penghargaan. Bahkan ada satu atlet timnas sepak bola usia 16 tahun menjuarai piala AFF, diberangkatkan haji bersama keluarganya. Adinda Femas Aprian Crespo.
Berarti kedua orang tuanya sebenarnya hanya meminta kado umroh, tetapi Mas Bobi memberangkatkan ibadah haji. Nih, perhatiannya kan luar biasa nih. Apakah hal-hal begini banyak dilakukan kepala daerah kita? Saya rasa tidak. Bahkan kita tidak mendengar Pak Anies loh memberangkatkan umroh orang-orang Jakarta yang berprestasi. Benar kalau Pak Anies memberangkatkan umroh marbot masjid, tapi jumlah orangnya kalah dengan orang yang diberangkatkan umroh oleh Pak Ahok. Apakah kita melihat prestasi itu sebagai sebuah kemewahan luar biasa? Idealnya jika masyarakat sebuah wilayah merasa nyaman tinggal di kotanya, itu sudah sebagai prestasi. Tidak mudah loh membuat masyarakat merasa nyaman tinggal di mana mereka mencari nafkah. Mengapa? Karena kenyamanan itu berkaitan dengan jasa layanan publik yang disediakan oleh pemerintah. Kalau pemerintah baik, akan dirasakan oleh masyarakat. Tetapi jika manajemen kota dan birokrasinya buruk, masyarakat akan merasakan ketidaknyamanan. Monggo teman-teman yang tinggal di Medan atau sempat berkunjung ke sana saat Mas Bobi sudah jadi wali kota, bisa memberi testimoni supaya kita tahu benarkah Mas Bobi itu tidak berprestasi seperti kata Obung Pandana Baban. Demikian, salam seger waras Om Ben. Horas, Bah.